Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Dwi Rahmawati, guru PPL dari Universitas PGRI Semarang. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Pagi. Semangat tanya ya. Mari pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang teks ceramah. Bentar Mbak, sebentar ya Bu Lutfi. Anak-anak kameranya diaktifkan ya. Ini tidak kelihatan wajahnya semua ya, tolong diaktifkan. Sebentar ya. PPT-nya sudah kelihatan apa belum? Belum. Sudah, Kak. Sudah. Hari ini kita akan belajar teks ceramah. Menganalisis informasi berupa permasalahan aktual disajikan dalam ceramah. Pengertian teks ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Untuk memahami kedua hal tersebut, cermatilah perbedaan di antara keduanya. Yang pertama ada pidato. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Yang kedua ada khotbah. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Selanjutnya, informasi disebut pula penerangan. Informasi bersifat publisitas yang ditujukan untuk umum atau publik. Informasi dalam media massa umumnya bersifat aktual. Jenis-jenis informasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, ada informasi berdasarkan fungsi. Yang kedua, ada informasi berdasarkan format penyajian. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Yang kelima, informasi berdasarkan bidang kepentingan. Selanjutnya, informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Nah, di sini
Informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca ini ada. Yang pertama, informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Yang kedua, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Selanjutnya, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Selanjutnya, ciri-ciri informasi dalam ceramah. Yang pertama, ciri-cirinya ini jelas, yang kedua lengkap, yang ketiga logis, yang keempat juga seperti. Selanjutnya, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Teks ceramah memiliki bagian-bagian tertentu yang meliputi pembuka, isi, dan penutup. Yang pertama, pembuka. Pembuka ini berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua, ada isi, berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Yang ketiga, ada penutup. Penutup ini berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Teks ceramah di sini memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama, ada menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama ini seperti saya, aku, kayak gitu ya. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Selanjutnya, menggunakan kata-kata kerja mental. Selanjutnya, menggunakan kata-kata persuasif. Nah, di sini mengonstruksi ceramah berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah. Adapun langkah-langkah penyusunannya dimulai dengan menggunakan topik dan tujuan, menyusun kerangka ceramah, menyusun teks ceramah berdasarkan kerangka dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami hingga menyunting teks ceramah. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Di sini ada dua macam tujuan teks ceramah, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum teks ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan atau informatif, memengaruhi, persuasif, dan menghibur, rekreatif. Yang kedua, tujuan khusus ceramah ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Lanjut ya. Yang ketiga, ada menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan, serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Kerangka ceramah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ceramah meliputi 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Maksud dari ceramah diungkapkan lebih jelas. Setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Selanjutnya ini, bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Yang selanjutnya, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Namun, bersamaan dengan itu perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada, yakni mengkaji bahan secara kritis. Yang kedua, meninjau kelayakan bahan dengan khalayak audiens. Yang ketiga, meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra.
Yang keempat, menyusun sistematika bahan ceramah. Dan yang kelima, menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Menyampaikan hasil suntingan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Penyuntingan tidak hanya berkaitan dengan ejaan ataupun dengan penulisan kata. Penyuntingan bertujuan untuk menyempurnakan atau untuk mengurangi kekeliruan yang mungkin terjadi di dalam suatu teks. Kegiatan penyuntingan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penyiapan teks ceramah yang akan disunting. Yang kedua, penyediaan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti pedoman ejaan bahasa Indonesia atau EBI dan kamus bahasa Indonesia. Yang ketiga, mencermati bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan cara penyajian isi maupun bahasanya. Yang keempat, memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan berpedoman pada suntingan bertujuan untuk menyempurnakan atau untuk mengurangi kekeliruan yang mungkin terjadi di dalam suatu teks. Kegiatan penyuntingan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penyiapan teks ceramah yang akan disunting. Yang kedua, penyediaan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti pedoman ejaan bahasa Indonesia atau EBI dan kamus bahasa Indonesia. Yang ketiga, mencermati bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan cara penyajian isi maupun bahasanya. Yang keempat, memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan berpedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Halo? Saya mau ke SMK sekarang ya. Gimana? OTW. Iya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan memberikan kuis yang ada di Microsoft Teams ya. Tetap semangat dan mematuhi protokol kesehatan.